bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya.
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang. Demikianlah tuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan.
Ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Menantikan jawaban, tolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku yakin kau mengasihiku, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan Shalom jemaat Tuhan. Kurang semangat, sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Kita mulai. Aku percaya firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Seminggu lamanya Yesus, kami boleh beraktivitas, menjalankan setiap tanggung jawab kami. Semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua dapat kami lalui hanya karena Tuhan saja yang menolong kami. Ucapan syukur kami Tuhan, rasa terima kasih kami Bapa pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan mazmur kami Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Lawatan Tuhan tercurah atas setiap kami Bapa. Ini doa kami Yesus Kristus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini merindukan hadirat Tuhan, mau datang untuk merasakan lawatan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari buka setiap hatimu, katakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan di tempat ini. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Sama-sama kita.
kekudusan-Mu Tuhan berlimpah atas setiap kami pada malam hari. Kami rindukan lawatan Tuhan setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan adalah sebuah kerinduan buat setiap kami. Amin Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Yesus, hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu yang berkaryalah, urapilah, tercurahlah. Oh Yesus, hanya Kau yang penuh
buat lawatan yang sungguh luar biasa. Kami akan memuji, bersyukur lebih lagi karena Engkau Tuhan yang baik buat kami, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Sama-sama katakan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya yang berdapat memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Mari serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya yang berdapat memuji Sang Raja, di atas bumi dan di bawah sana. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Mari lambaikan tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari beri semangat yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siap-siap melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Mari serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Yang percaya Tuhan Yesus bertahta atas setiap pujian kita, katakan amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Dia Tuhan Yesus yang bertahta atas setiap pujian kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Sama-sama kita naikkan pujian.
Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great what? Great is our God. Lebih merah lagi yuk, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Hey, oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Apa saudara? Tuhan baik, amin. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Woo! Yuk, mari sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab kami merindukan akan kelawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Dengan iman katakan, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Apa teman-teman? Tuhan Yesus baik. Great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum duduk teman-teman semua, walaupun saya kurang lihat wajahnya karena smoke, tapi saya percaya semua dipenuhi oleh sukacita Tuhan, amin. Berikan salam kiringan, katakan great is our God. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarlah kita yang datang pada sore hari ini tidak pulang begitu saja, melainkan membawa berkat daripada Tuhan.
Mari buka hatimu teman-teman semua. Katakan dengan imanmu bahwa Engkau yang adalah firman itu sendiri hidup, hidup, hidup dan bertahta dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kami Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Teman-teman saja yang katakan pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Engkau datang Tuhan, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bersaksi sejenak. Pujian ini berkata bahwa dengan gampangnya kita mengatakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan dalam setiap langkah hidupku. Namun ini menjadi tantangan bagi saya secara pribadi. Di tengah situasi yang minoritas, di tengah situasi yang membuat kita harus selalu berkata iya, walaupun dalam hati tidak. Di tengah situasi di mana Tuhan menantang saya untuk mengakui Dia dalam setiap langkah hidup saya. Tapi tahukah saudara, saat saya mau mengakui Tuhan, saat saya mau setidaknya berkata puji Tuhan, luar biasa pernyataan Tuhan dinyatakan. Mari dengan segenap hati, dengan iman, teman-teman katakan pujian ini. Yesus kami akui Kau Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri dengan perlahan katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Kami akui Kau Tuhan Yesus. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus. Yesus Kaulah juru. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap katakan Kau pintu. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan Kau pintu Kau pintu bagi setiap jalan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, kalau kami mengakui Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Oleh karena itu kami mau hidup meneladani Engkau. Kami mau hidup seturut firman-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami, Engkau yang bertambah-tambah di dalam kami dan kami semakin berkurang. Biar orang melihat Yesus melalui kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman, dia tertanam, bertumbuh subur. Dan kami bukan hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, Engkau tilik setiap, Engkau jamah tiap hati Tuhan. Sehingga pada saat mendengarkan mereka konsentrasi. Mereka betul-betul mendengarkan dan menerima pesan Tuhan. Sehingga pada saat mereka datang, mereka pulang tidak sama saat mereka datang. Mereka membawa berkat rohani. Dan mereka dibenarkan, mereka ditegur. Mereka sama-sama Tuhan bertumbuh. Kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Mulut lidah hamba-Mu Engkau pakai ya Roh Kudus, sehingga agar menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dipahami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Ya, sambil kita duduk kita beri tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini. Haleluya. Ya. Luar biasa, mereka latihannya 2 kali dan pada saat kita membuka ibadah Raya 2 ini, saya menekankan bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, meskipun hanya dihadiri oleh 2 orang sampai 5 orang, kita tetap melayani seperti kita melayani ribuan orang. Karena saat kita siap Tuhan, karena seringkali Tuhan melihat kesiapan kita, ketimbang kita harus diberikan dulu lalu kemudian kita siap. Yang mengerti katakan amin. Dan saya senang sekali malam hari ini kita semua ada di rumah Tuhan.
Meskipun cuaca di sana mau hujan tetapi enggak, mau enggak tetapi hujan ya. Namanya hujan-hujan manja. Gitu ya. Ternyata hujan juga bisa manja. Saya pikir hanya istri saya yang bisa manja. Gitu ya. Ya, tetapi kita semua, saya yakin kita semua tetap dalam kasih karunia Tuhan. Hanya saja suara saya mungkin agak sedikit bindeng karena sudah seminggu ini saya flu, batuk dan pilek sehingga suara saya sedikit agak seksi. Ya, mohon dimaklumi. Jadi sebulan ini kita akan berbicara mengenai siapa pusat atau center dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu malam hari ini kita akan buka bersama pembacaan Alkitab kita. Kita buka sama-sama Matius 16. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Nah, kita akan membacakan secara bergantian ya, yang sedang cari jodoh silakan di ayat yang ganjil ya, yang keras kalau perlu biar saling mengenal satu sama lain. Oh, itu sana cari jodoh gitu ya. Sementara saya akan membacakan ayat yang genap ya. Jadi yang cari jodoh keras-keras suaranya ayat yang ganjil. Yang genap saya akan bacakan ya dengan keras. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 14 sampai dengan yang ke-20. Ya, kita akan bergantian membacanya. Ya, saya akan mulai 3 2 1. Silakan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. 15. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Silakan duduk. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, kalau kita baca ayat yang ini ada hal yang menarik. Saya akan coba merekonstruksi cerita ini, apa yang terjadi dengan Yesus, Simon Petrus. Ya. Kalau kita lihat di sana, sebenarnya Yesus sedang bertanya kepada Simon Petrus. Sehingga sebenarnya Simon Petrus itu menjadi media atau saluran untuk Yesus mendengarkan pendapat tentang siapa dirinya. Ya. Jadi waktu Yesus sampai di Kaisarea Filipi, ia tanya sama murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Nah, anak manusia di dalam konteks kebudayaan orang Yahudi waktu itu menunjuk kepada Mesias. Ya, kalau orang ngomong anak manusia di zaman Yesus berarti orang langsung tahu bahwa ini berbicara tentang Mesias. Karena nubuatan mengenai Mesias ada di kitab Daniel. Dan dia menyebut anak manusia. Sehingga ada yang mengatakan, wah itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, Yeremia. Nah tetapi waktu Yesus bertanya ya kepada Simon Petrus, siapa aku ini? Simon menjawab dengan lantang dan tegas, engkau adalah Mesias, the Messiah, anak Allah yang hidup. Ya, menarik. Ya, dari cerita ini kita mengerti. Yang pertama saya mau kasih tahu kepada kita semua malam hari ini, pada saat Yesus bertanya kepada Petrus apa kata orang, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menjawab. Ya, uniknya yang keluar dari mulut Petrus, dia ngomong begini,
Tuhan, ada yang mengatakan kamu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Yang kan Elia ceritanya itu diangkat sama Tuhan sehingga tidak ketahuan. Nah ceritanya dipikirnya ini Elia datang lagi. Dipikirnya seperti itu. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yeremia. Nah kalau kita membaca perikop ini, kita tahu benar. Dan kalau kita mencerna, kita tahu benar bahwa jawaban mereka salah. Betul? Ya, tidak sepenuhnya salah mungkin, tetapi tidak tepat. Ya. Yesus bukan sekedar nabi. Yang ngerti katakan amin. Atau ada di sini yang mengaku Yesus itu cuma nabi? Ada? Oh ya, mungkin kita harus PA lagi kalau begitu ya. Kalau ada yang ngomong Yesus itu cuma sekedar nabi, tidak. Yesus lebih daripada itu. Jadi bisa dikatakan pada saat pertanyaan yang pertama, sumbernya dari siapa? Kata orang. Perhatikan. Dari yang pertama, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, semuanya bersumber dari apa? Kata orang. Nah yang perhatikan, yang kedua. Yesus bertanya kepada Petrus kemudian. Petrus, menurut pendapat lo, gue ini siapa? Bukan lo gue N, tetapi lo, menurut lo, gue ini siapa? Dan dengan pelantang Petrus mengatakan, engkau adalah Mesia. Engkau adalah anak yang hidup, anak Allah yang hidup. Ya. Arti kata anak Allah menunjuk kepada Mesias, artinya dia keluar dari Allah dan dia adalah Allah. Ngerti ya, pada saat kita ngomong anak Allah yang hidup, saya sudah berulang kali katakan. Segala sesuatu yang keluar dari Allah dan sehakikat dengan Allah, itu kita sebut dengan anak. Ya tadi pagi saya menjelaskan panjang lebar. Mulai dari konsili Kalsedon sampai yang lainnya. Dan signifikansinya terhadap kita. Tapi malam hari ini saya mau jelaskan lagi. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua. Pada saat kita menyebut kata anak Allah, bukan berarti Allah melahirkan. Lalu bertanya siapa bidannya. Tidak seperti itu. Nah saya kasih gambaran yang simple dan singkat. Ya, setiap orang pasti mengeluarkan sesuatu. Contoh kalau kita lari di tempat ini saya berkeringat, saya mengeluarkan keringat. Pertanyaan saya, apakah keringat dengan saya satu hakikat sama-sama manusia? Tidak. Ya mohon maaf, kalau kita lagi buang air, yang keluar dari tubuh kita, apakah sehakikat dengan kita? Saya katakan tidak. Karena satunya berbahan cair, kita manusia. Satu-satunya yang kita sebut dengan anak dan yang kita sebut dengan sehakikat dengan kita, yang keluar dari kita sebutannya adalah anak. Ya, yang wanita ya. Tidak mungkin kita melahirkan yang keluar itu monyet misalkan. Ya, nggak mungkin. Ya, karena segala sesuatu yang keluar dari manusia dan sehakikat, kita pasti sebutnya anak. Sama dengan waktu kita menyebutkan nama anak Allah. Bukan berarti Allahnya beranak, tetapi karena ia keluar dari Bapa, ia adalah Sang Firman, sehingga kita menyebut dengan nama anak. Jadi nggak usah ditanya lagi. Siapa bidannya, siapa dokternya, siapa ibunya. Nah dengan pemahaman yang seperti ini, waktu Petrus ngomong seperti itu, Petrus tahu ini adalah kebenaran. Ya, yang setuju bahwa ini adalah kebenaran, lambaikan tanganmu. Yesus adalah Sang Mesias. Ya, nggak ada yang angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, kita cepat-cepat babi sulang. Gitu ya. Ya. Kalau kita lihat, tetapi apa yang dikatakan Petrus tidak bersumber dari dirinya. Karena setelah itu Yesus ngomong begini sama Petrus. Ya, kalau kita membaca, dikatakan di ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di kata 17, Yesus secara jelas mengatakan begini. Weh Simon bin Yunus, tahu enggak yang ngomong sumbernya itu bukan dari kamu, tetapi karena pernyataan Allah Bapakku yang ada di surga. Jadi seolah-olah di sini Petrus menjadi media untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pernyataan Bapa. Nah malam hari ini, dari konstruksi cerita ini ada pesan Tuhan yang mau kita semua malam hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Ya. Seolah-olah dari kejadian dua hal ini yang terjadi,
Tuhan mau sampaikan yang pertama. Seringkali kita sebagai manusia lebih mempercayai sesuatu yang terlihat ketimbang yang tidak terlihat. Nah, perhatikan begini. Sumber yang pertama dari kata orang. Saya tanya, waktu orang seperti itu terlihat tidak? Oh, dia ngomong mengenai Mesias. Oh, ini Yohanes Pembaptis. Terlihat secara kasat mata. Tetapi kalau kita bicara tentang pernyataan Bapa, itu sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Ya. Sumber pertama dari orang yang terlihat. Sumber yang kedua dari yang tidak kasat mata. Oleh karena itu pesan Tuhan sore hari ini. Seharusnya kita hidup tidak hanya memikirkan hal-hal yang kelihatan saja atau yang kasat mata. Atau yang bersifat jasmani. Seperti contoh makan dan minum. Tetapi harusnya kita memikirkan manusia rohani kita. Aspek spiritual dalam kehidupan kita harus lebih memperhatikan. Ya, karena seringkali yang tidak kelihatan justru itu merupakan sebuah kebenaran. Seringkali apa yang kelihatan justru hanya sebagian dari kebenaran. Ya. Nah, kita manusia, engkau dan saya seringkali memikirkan apa yang kelihatan, mengejar apa yang kelihatan, dan kerap kali melupakan yang kekal, yang tidak kelihatan. Saya tidak mengatakan bahwa aspek jasmani kita tidak penting, ya, makan, minum, bekerja, kuliah, cari uang. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tetapi malam hari ini pesan Tuhan buat kita semua, mari kita coba kembali, refleksi diri, kita berhenti sejenak. Apakah sisi spiritual kita, manusia rohani kita, terjaga dengan baik? Apakah kita memikirkan bagaimana kondisi spiritual kita? Engkau boleh kuliah, cari duit, karena pepatah mengatakan segala sesuatu butuh uang. Ya. Ya, walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Ya. Jangan sampai kita kerja dari pagi ketemu pagi, kita nggak punya waktu untuk beribadah sama Tuhan. Kita melupakan jam-jam doa kita, kita melupakan jam-jam waktu kita baca Alkitab. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tapi nggak pernah lihat apakah bagian dari diri kita yang tidak kelihatan terurus dengan baik. Jangan sampai kita di sini cantik sekali, tetapi ternyata kita hanya satu kali seminggu, satu kali satu bulan ke gereja. Ya, pakai dress cantik banget, tapi hanya satu kali ke gereja dalam satu bulan. Bahkan Paulus dalam suratnya di Korintus dia ngomong begini, 2 Korintus 4 ayat 18. Perhatikan, 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, bicara tentang apa yang terlihat dan tidak terlihat, ternyata unsur kekekalan adanya di sesuatu yang tidak terlihat. Itulah manusia rohmu. Makanya selama engkau hidup di dunia, rawat manusia rohmu. Karena pada saat kita masuk ke dalam liang kubur, nanti yang akan melanjutkan pada saat kita diselamatkan, pada saat kita menyambut Yerusalem baru, manusia rohmu lah yang akan berperan penting di sana. Oleh karena itu malam hari ini, coba kita lihat, kita berhenti sejenak. Bagaimana kondisi manusia spiritual kita? Ya, makanya gereja kita mengadakan kegiatan-kegiatan tengah-tengah minggu. Ada misbah keluarga di sana, ada ibadah doa malam. Ya, ada komsel kita namanya Grow Up in God. Ya, ada komsel kita di sana. Ya. Ayo kita semua ikut, rawat ini manusia spiritual kita, manusia rohani kita diberi makan juga. Jangan hanya masalah jasmani, masalah perut saja yang kita. Karena saya melihat masih banyak orang, ya masih banyak orang yang menjadikan ibadah sesuatu yang nggak penting. Doa itu nggak penting, baca Alkitab nggak penting. Bukan top priority dalam hidupnya. Padahal saya mau kasih tahu firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Ibadah itu sangat penting untuk manusia spiritual kita. Kita buka
Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, dengar firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan apa? Melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, sebenarnya Paulus mengatakan, ayo kita sama-sama rawat manusia rohani kita, manusia spiritual kita. Ya. Kita harus menyeimbangkan itu. Pada saat saya mengatakan menyeimbangkan, bukan berarti harus 50-50, bukan. Artinya menempatkan sesuatu pada porsinya. Ya. Kalau memang engkau harus datang ke gereja, pergilah ke gereja. Dengarkan firman Tuhan. Ambil waktu setiap pagi untuk dengarkan firman Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Pakai lututmu. Ambil waktu, Tuhan gak minta waktu banyak. Mungkin dia butuh. Mungkin kita butuh setengah jam untuk berdiam. Dengarkan, baca firman Tuhan. Memulai hari kita. Supaya apa? Manusia spiritual kita, manusia rohani kita terjaga dengan baik. Nah, ada banyak orang yang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Padahal firman Tuhan katakan, ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya mohon maaf, gitu ya, bukan ini maksudnya menyindir. Jadi latihlah dirimu beribadah. Beribadah perlu dilatih. Makanya jangan heran kalau ada kegiatan doa malam, lalu kemudian kita terasa malas. Karena memang itu harus dilatih. Ya. Kalau ada doa puasa hari Sabtu, doa pelayan, terasa malas. Karena memang harus dilatih. Paulus sendiri ngomong, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, multidimensi. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah bayangkan ternyata sisi spiritual kita memainkan peranan yang sangat penting, baik kehidupan yang sekarang maupun after you die. Kehidupan kita yang akan datang. Memainkan peranan yang sangat penting. Tetapi anehnya kita seringkali mengejar apa yang kelihatan, sedangkan manusia spiritual kita yang di dalam ini tidak pernah kita pikirkan. Ya. Mari kita semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau ada temanmu yang datang, oh besok kita ada ground. Kalau ada temanmu datang, besok kita pergi ke CPI yuk, main-main skuter. Bilang sama temanmu, mending begini bro, kau ikut ke ground saja, sama-sama kita. Hello? Kalau ada temanmu, kita pergi nongkrong di kafe itu yuk. Tetapi jamnya bertepatan dengan doamu, ibadah doamu. Ya ajak mending temanmu, kita doa dulu baru kita nongkrong di sana. Nah kebanyakan memang dari kita lebih memilih apa? Ya sudahlah kalau begitu doakan masih hari minggu minggu depan. Ya kita ini dulu lah. Ini yang dimaksudkan sama Paulus. Ya, jangan kita menghindari itu. Bahkan ada yang sengaja ngomong begini. Kalau pas sudah doa pelayan, dia sudah tahu padahal dia bisa ngatur jadwal belajarnya itu di hari Jumat. Tetapi dia sengaja atur biar nanti gampang sama Pastor Esra ngomong, oh ya kak saya mau belajar ya. Oh alasannya rohani sekali. Alasannya wow banget. Gitu ya, sengaja ditabrakkan. Padahal dia bisa mengatur dengan baik waktunya. Ada banyak kita yang jujur, kalau kita mau fair dalam hidup kita tidak pikirkan hal seperti itu. Kita menjauhkan ibadah kita yang harusnya menjadi top 3 priority, menjadi 100 priority. Artinya apa? Yang pokoknya masih bisa digeser lah. Padahal Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya. Sedangkan ibadah kita yang kita lakukan seperti ini berguna untuk masa sekarang dan masa setelah kita mati. Bayangkan, nah temanmu, maaf nih ya, temanmu yang ngajak kamu bertabrakan dengan jam-jam doamu, jam-jam ibadahmu, setelah kau mati gak akan didatangin lagi. Hello? Ya. Ayo kita urus sisi spiritual kita, manusia rohani kita, perlu kita urus. Ya.
Kalau firman Tuhan berkata, ya, latihan badani terbatas kudanya, artinya gini loh. Ibadah itu lebih berguna ketimbang sekedar pergi jalan-jalan atau sampai di rumah. Mengapa seringkali kita lebih memilih jalan sama teman, santai ketimbang kita pergi beribadah, pergi doa? Itu pertanyaan yang kita muncul sekarang. Kenapa? Mungkin karena kita belum terbiasa. Makanya Paulus kasih solusi, latih dirimu. Yang mau melatih katakan amin. Dan seharusnya kalau kita tahu ibadah itu lebih berguna dalam segala hal, ya, makanya sekali lagi saya mau kasih tahu, prioritaskan ibadah itu, menaikkan dia ke dalam top 3 dalam kehidupanmu. Memulai pagi ibadah, datang, baca firman, nyanyi, menyembah Tuhan, berdoa. Itu artinya kita menjadikan top 3 dalam hidup kita. Ibadah menjadi top 3. Ya. Mungkin dari kita yang ngomong, Kak, tapi kalau saya pergi ibadah toh, Pak, kalau saya pergi ibadah toh, saya kayak tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau itu pemain drumnya, apalagi kalau Sandi Badi pemain gitarnya, distract Kak, distract. Asik. Ya? Apalagi kalau WL-nya itu Tonji kata-katanya terus masih mau menyembah Tuhan. Minggu lalu begitu kata-katanya, minggu lalu depan begitu lagi kata-katanya. Aduh Kak, saya ndak damai sejahtera dan lain sebagainya. Punya pergi ibadah. Ya karena kamu pergi ibadah dalam sikap yang salah. Ibadah mau mengkoreksi. Kita ibadah, kita mau hati kita rendahkan di hadapan Tuhan. Kita lihat Tuhan. Seringkali posisi hati kita yang salah pada saat kita masuk ke gereja mau semuanya dikomentarin. Pemain tamburinnya ini kayaknya salah-salah gerakannya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Padahal memang tahu begitu formasinya. Ya, apa itu di lampunya terlalu mencolok anu sekali. Semuanya dikomentarin. Makanya seringkali ya, sikap kita yang salah. Sebenarnya mungkin manusia rohani kita yang ada yang salah. Ya, saya sakit beberapa hari, sudah 2 minggu, dengan suara seperti ini. Minggu lalu puncaknya, pada saat kita sakit, hal apa yang paling pertama diserang? Nafsu makan. Pada saat manusia rohmu sakit, yang pertama diserang adalah ketidakinginanmu untuk beribadah. Mendengarkan firman Tuhan, apalagi berdoa. Engkau gak akan mau semua itu. Manusia rohmu sedang sakit. Makanya dengar baik-baik malam hari ini. Engkau perlu melatih. Kasih asupan, paksa ini kakimu. Tidak mau kau pergi. Kata latih di situ artinya begini. Kata melatih artinya engkau paksa. Kau tangan cepat kau pergi. Kakimu, angkat kakimu kalau perlu. Ya. Tidak ada itu orang kalau mau pergi beribadah, auto jalan. Tahu auto jalan? Tuhan Yesus, saya nanti mau pergi ibadah Gol Sisi jam 5. Kau tidurnya 4:30, tidur. Tiba-tiba malaikat membangunkanmu, masuk ke dalam kamar mandi, dimandiin. Tiba-tiba datang masuk ke rumah ibadah, sudah di tempat ibadah. Tidak ada yang begitu. Ya, kalau ada yang begitu, saya cepat-cepat berhenti jadi pendeta. Gitu ya. Tidak ada yang begitu. Memang harus dilatih. Memang kita harus memaksakan diri kita, membiasakan diri kita. Itu yang benar. Karena Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau dikatakan ibadah berguna, maka itu saya pastikan berguna. Hanya masalahnya tidak terlihat. Nah, kita sukanya sesuatu yang langsung kelihatan. Itu masalahnya. Saya mau kasih tahu malam hari ini, ada sesuatu di alam roh sana pada saat engkau beribadah, pada saat engkau mendengarkan firman terjadi. Hanya kita tidak tahu karena kita hidup di dalam manusia daging kita masih hidup di dunia. Tetapi yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan pada saat kita beribadah. Ya, oleh karena itu, ayo kita latih kembali otot-otot rohanimu. Kembali yuk berdoa, ayo kembali kita beribadah. Kak, saya sibuk kuliah Kak, ada ujian, ada pekerjaan, ada inilah, ada itulah. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, sebenarnya satu hari ada 24 jam, betul? Ya, satu hari ada 24 jam. Ibadah kita satu minggu ada 7 hari. 7 kali 24. 1 bulan ada 30 hari. 30 kali 24.
Setiap minggu engkau hanya ke gereja 2 jam. Ditambah misalkan jam doa di tengah-tengah minggu atau ground engkau ikuti 2 jam, 4 jam. 4 jam dibagi per berapa? 0,0 berapa engkau ngurusin masalah yang sebenarnya lebih besar efeknya daripada masalah jasmani. Bayangkan. Ya. Seringkali jadi masalah kita adalah, ya kadang-kadang, wah Kak saya waktuku enggak ada begini. Kadang-kadang masalah kita itu bukan masalah waktu. Tuhan semua kasih kita sama waktu, betul? Atau ada di sini yang 1 hari 48 jam, angkat tangan? Saya mau tanya bagaimana caranya? Ajari, kan begitu? Enggak, semua. Mau yang botak, mau yang ganteng gitu ya. Mau yang gendut, mau yang kurus, semuanya 24 jam waktunya. Permasalahannya adalah, sanggupkah, bisakah kita mengatur prioritas waktu kita? Itu masalahnya, bisa nggak kita ngatur prioritas waktu kita dengan benar? Ibadah yang seharusnya menjadi top 3 kegiatan kita dalam sehari, malah jadi peringkat ke-100. Ya, mulai hari ini, coba ayo. Kalau kita tahu ada ibadah, mesbah keluarga, ada doa malam, ada doa puasa, ada doa pelayan. Geser itu kegiatan lain yang tidak penting. Caranya gimana? Kurangi mainmu. Kadang-kadang kita itu, pokoknya mabar nomor 1. Ya, pacaran nomor 2. Ibadah, ya inilah kalau datang ada tugas baru geser ibadah ke nomor 4. Nanti bilangnya saja sama Pastor Esther, bilang saya mau pergi dulu kerjakan tugas ya. Digeser. Padahal sebenarnya jam ibadah, kalau tanya gini Kak, kenapa sih jam ibadahnya segitu? Kenapa sih jam ibadahnya jam segitu Pastor? Enggak jam segini saja, saya kan enggak bisa. Emang gue bikin ibadah hanya buat mikirin lu, saya mikirin yang lain kan begitu. Ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan, kita yang harus atur top 3 prioritas kita. Ya. Makanya terkadang ya, saya lebih suka kadang-kadang melihat yang pacaran itu di gereja, di pos-pos lagi di gereja, lagi duduk bareng, mending ya daripada di CPI atau di pantai. Ya kadang-kadang. Lebih suka saya kalau misalkan di gereja, terlihat kan begitu. Ya. Coba sekarang saya tanya sekarang, kalau misalkan temanmu pas jam ibadah jam 5, ada yang ngajakin ke CPI, pilih mana? Halo, ibadah atau CPI? Kalau diajak nonton agak lain sama jam 5 sore ke Gol Sisi, ajak yang mana yang dipilih? Agak lain. Wah, saya berhenti kalau begitu khotbah ini. Tidak mempan. Ya. Halo. Ya, sampai sekarang saya belum nonton itu film. Ya. Perhatikan baik-baik manusia spiritual kita. Ayo. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua. Setelah Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, pada ayat yang ke-16, yang memang itu pernyataan sumbernya dari Bapa. Perhatikan ya. Di ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat 17-nya, ingat. Simon mendapatkan pernyataan dari Bapa dan dia ngasih tahu, jati dirinya Yesus itu Mesias. Setelah itu menarik bahwa Yesus ngomong ke Simon bin Yunus, dia bilang gini, "Hei Simon bin Yunus," di ayat yang ke-18, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Perhatikan, pada saat Petrus menyatakan jati diri Allah, saat itu jati diri Petrus, Allah ngomong ke dia. Ya. Saat itulah Yesus menyatakan jati diri Petrus, seperti apa Petrus, mau jadi apa Petrus di masa yang akan datang. Setelah apa? Setelah siapa? Petrus mengenali Yesus adalah Mesias. Coba perhatikan. Sebagian besar kita yang ada di sini, orang-orang yang masih mencari jati diri, betul? Ya. Dan membangun masa depan, 2 hal ini. Kita sedang mencari jati diri dan membangun masa depan. Dan seringkali kita dalam pencarian jati diri memulai dari titik yang salah. Karena kita seringkali memulai dari kata orang. Atau kita memulai dari diri kita sendiri, salah. Seharusnya pada saat kita mencari jati diri, kita mulai dengan mengenal pencipta kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga begini saya mau katakan malam hari ini. Ya, makanya
kita untuk mengenal diri kita, mendapatkan siapa jati diri kita, kenali dulu penciptamu. Bukan kenali dirimu sendiri, salah. Ajaran dunia mengenali diri sendiri, oh be yourself dan lain sebagainya, salah. Tapi kenali penciptamu, sehingga pada saat engkau kenal penciptamu, penciptamu akan ngomong, hey, kamu itu adalah Simon Petrus. Hey, kamu itu adalah Ezra, dan kamu akan mengerjakan ini. Seringkali kita salah titik. Seringkali kita mulai dari diri kita atau kita mulai dari orang lain. Salah. Rubah haluanmu malam hari ini juga. Kalau engkau masih mencari jati diri, mulai dari pengenalan akan Tuhan. Yang arti katakan amin. Mulai dari pengenalan akan Tuhan. Ya. Saya mau kasih tahu, semakin engkau secara akurat kenal dengan Tuhan, maka saat itu juga Tuhan akan menyatakan siapa dirimu. Dan apa yang akan terjadi dengan masa depanmu. Oleh karena itu, engkau yang masih muda, yang masih mencari diperdalam pengenalanmu akan Tuhan, supaya engkau semakin kenal jati dirimu. Ya, tidak heran juga makanya banyak sekali orang-orang anak muda yang tersesat. Karena memulai pencarian jati dirinya melalui titik yang salah. Ya. Makanya banyak istilahnya apa? Pemuda Kristen yang tersesat. Ya, masuk dalam persatuan pemuda Kristen yang tersesat. Karena memulai pencarian jati dirinya di titik yang salah. Harusnya kita mencari jati diri kita dengan mengenal pencipta kita lebih dalam lagi. Setelah kita menyatakan, kita kenal lebih dalam, maka Tuhan yang akan menyatakan kita akan seperti apa dan jadi bagaimana. Itu yang benar. Ya. Jangan tunda-tunda lagi. Wah kak, saya masih muda jika masih umur belasan. Jangan ditunda, semakin engkau cepat tahu siapa jati dirimu dan engkau mau dibawa kemana. Ya, hidupmu akan semakin memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat cerita tentang Henok. Saya sudah pernah cerita kemarin tentang Henok. Ya. Nah pertanyaannya sekarang saya begini. Pertanyaan saya sekarang begini, logikanya. Kalau kita mau semakin kenal sama Tuhan, mau semakin mengenali jati diri kita, sekarang pertanyaannya, coba jawab pada dirimu masing-masing. Pertanyaannya, selama ini saya pergi kemana, bergaul dengan siapa, apakah perginya kemana itu membuat saya semakin kenal sama Tuhan, atau semakin jauh dari Tuhan? Jawab pertanyaan itu buat diri kita semua masing-masing. Kita nggak semakin kenal Tuhan kalau kita pergi ke CPI setiap hari Minggu jam 5. Percaya sama saya. Karena ada ibadah Golsisi kan begitu ya, iklan. Gitu. Hello, engkau nggak akan semakin kenal Tuhan kalau engkau sengaja menghindari jam-jam ibadah, jam-jam ground, jam-jam doamu. Engkau hindari, engkau nggak akan semakin kenal dengan Tuhan. Akibatnya apa? Nggak kenal kau jati dirimu, kok semakin saya terhilang ya kak ya. Sekarang saya tanya, kamu jaga nggak jam doamu? Kamu jaga nggak jam-jam ibadahmu? Enggak kak, kalau saya ibadah itu selalu bertepatan dengan jadwal kerja kelompok. Kelompokmu ajak balik ke gereja saja sekalian. Begitu caranya. Ya, seringkali kita ini pembenarannya banyak sekali. Terus kemudian kita salahkan Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak tahu siapa diri saya ini Tuhan. Anak saya pun tidak tahu bapak saya siapa, mama saya siapa. Kodong. Ya. Kemana kita? Pergi ke tempat apa kita setiap hari? Coba perhatikan, kemana kita pergi? Apakah tempat itu membuat kita kenal sama Tuhan atau tidak? Kemana kita bergaul? Apakah pergaulan kita membuat kita semakin kenal dengan Tuhan atau tidak? Sekali saya kasih ilustrasi. Ada kalau di sini yang mau cari sayur atau buah-buahan segar pergi ke Semeru? Hah? Atau pergi ke Maksi? Atau sebalik deh. Ada yang mau di sini pergi cari TV LED 24 jam pergi ke pasar ikan? Hello? Kalau engkau cari jati dirimu, cari tempat di mana engkau bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Yang ngerti katakan amin. Perkuat jam-jam ibadahmu. Gitu. Ya. Saya mau kasih tahu, sepanjang kita masih muda, Yesaya 55 ayat 6a berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Karena akan ada waktunya. Kalau engkau lari kanan kiri, enggak jelas. Sampai lupa jati dirinya siapa. Mungkin karena itulah engkau lelah hayati.
Kenapa? Karena engkau kanan kiri dengerin kata orang, oh ini begini, ini begitu. Padahal yang harus kau lakukan hanyalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga oh ternyata sebegitu sayang Tuhan sama saya. Sehingga 2000 tahun yang lalu dia korbankan anaknya yang tunggal. Oh nanti balik Golsisi minggu pertama kita ada perjamuan kudus memperingati betapa kasih cintanya Tuhan kepada kita. Itu artinya kita kenal Tuhan lebih dalam. Semakin Tuhan kau tahu Tuhan mengasihimu, semakin, maaf nih ya buat yang cewek, kalau ada cowok dekati kau hanya untuk maaf kata, cuman raba kanan raba kiri, kau akan bilang, hei, enyah kau iblis. Gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak kenali diri kita siapa, di raba kanan raba kiri minta tambah. Ada yang ketawa-ketawa. Gitu ya. Coba perhatikan di sekelilingmu, orang-orang yang di sekelilingmu lebih suka ngajakin hangout di luar atau di komunitas gereja. Ya, makanya saya memesankan, engkau yang sudah ada di tempat ini, ayo bergabung ke komunitas-komunitas rohani yang ada di tempatmu, di gerejamu, di tempat ini, ayo gabung. Jangan sekedar hari Minggu datang pulang. Ya, engkau yang sudah ada di dalam, wah kak tapi saya kecewa kak. Ada seseorang yang pernah cerita sama saya. Setelah ibadah Golsisi dia dekati saya, dia ngobrol. Kak bagaimana ini kak? Saya itu selama di perantauan saya sudah masuk pengajian saya masukin, kelenteng saya masukin, ini semuanya dia masukin. Entah apa-apalah dalam hidupnya. Kenapa kau masukin begitu? Iya kak, saya kecewa. Orang di gereja itu menghakiminya lebih luar biasa sakitnya daripada orang di luar. Satu hal saya katakan sama dia. Lalu pandanganmu tentang gereja seperti apa? Semenjak saat itu kak saya tidak mau ke gereja. Lah, saya mau kasih tahu. Gereja itu bukan tempat orang benar. Kita semua sebenarnya orang yang rusak, yang sedang diperbaiki. Makanya gereja kita bukan gereja tempat orang benar. Kita itu orang dibenarkan, bukan orang benar. Makanya kalau ketemu datang di gereja, ketemu sama orang yang begini-begini mulutnya, oh mungkin dia baru bertobat, baru diservis, rusaknya sudah lama, baru mau datang diservis, tunggu-tunggu 10 tahun supaya ya berkurang 10%. Ya, kalau kita ketemu masuk di gereja, ketemu sama orang yang suka gosipin kita di belakang, itu artinya dia masih dalam masa pertobatan. Jangan engkau kecewa karena kita semua ini ada di bengkel. Yang ngerti katakan amin. Gitu loh. Kalau kau ketemu sama orang yang suka maaf nih, suka pinjam kanan, pinjam kiri, ya mungkin dia baru bergabung dan dia baru belajar supaya nggak minjem kanan dan minjem kiri. Jangan kapok karena memang itu gunanya komunitas. Ya. Makanya engkau yang sudah di dalam jangan kecewa. Jangan kemudian pahit. Pahami bahwa gereja itu tempat orang bertumbuh. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ya mungkin kita pas ketemunya masih yang bertumbuh di bawah. Yang betul-betul belum menjadi baik. Masih banyak, 90% jahatnya, 10% baiknya. Mungkin. Ya. Makanya mungkin perlu kita pasang juga di sini. Bukan gereja orang benar gitu ya. Gitu. Supaya orang lebih pede masuk ke dalam tempat ini. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau engkau mau tahu jati dirimu, kenali jati diri penciptamu. Pemain musik saya panggil ke depan. Oleh karena itu malam hari ini saya mau katakan 2 hal yang penting buat kita. Ayo kita perhatikan manusia roh kita, manusia spiritual kita. Setiap minggu kita ada semua jam-jam ibadah untuk terus melatih manusia roh kita, manusia rohani kita. Ya nanti pengurus akan bikin kegiatan. Bukan tenang saja di tempat ini bukan hanya manusia rohani, tetapi manusia jasmani juga. Kita ada nanti main bulu tangkis, ya kan? Main bulu tangkis supaya bercampur antara jasmani dan rohani sambil main bulu tangkis boleh berbahasa roh. Syara berapa? Oh pukul, iya kan? Syara berapa? Oh pukul. Siapa tahu pukulannya masuk kan begitu. Siapa tahu kan begitu, ya. Tetapi kita membangun fellowship yang cantik, yang indah di tempat ini gitu loh. Ya. Mari kita perhatikan manusia spiritual kita. Mari kita juga perhatikan bagaimana cara kita mencari jati diri kita. F. Kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus,
haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh, ya kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi sama-sama katakan, ku perlu engkau. Ku perlu engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan, ku percaya kau penuh pengharapanku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Amin. Siapapun juga, Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Kalau kita malam hari ini belajar bahwa saat kita mencari jati diri, mari kita semakin perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Setelah kita mendapatkan pewahyuan, pengenalan akan Tuhan yang dalam, saya mau pastikan dan saya akan jamin Tuhan akan menunjukkan jati dirimu, sebenarnya engkau siapa dan engkau harus berada dan engkau harus bagaimana. Nah, mungkin dalam perjalanan kita memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, kita menemui banyak kendala. Kita mungkin mulai malas, kita mungkin mulai acuh tak acuh, kita mungkin mulai malas, kita mungkin sudah mulai udah gak usah gereja-gerejaan, gak usah. Saya mau kasih tahu malam hari ini, mari kau kembali latih dirimu, bangkitkan. Ketahuilah bahwa saat itu manusia rohmu sedang sakit. Terus paksa dirimu datang ke ibadah, datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Justru disitulah pada saat engkau haus dan rindu, Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan melawat engkau. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku perlu engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Sekali lagi katakan, ku perlu engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan, kami percaya. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Sama-sama katakan, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sama-sama katakan,
Tuhan saja, katakan. Sambil angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Lawat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lawat orang-orang yang rindu denganmu Tuhan. Tilik kedalaman hati mereka. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus. Amin. Haleluya. Yes, ya dalam basyakara dalam balam. Kiara dalam basyakara baba. Kiara dalam basyakara dalam. Kiara dalam basyakara. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, sama-sama katakan lebih sungguh-sungguh. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga 2000 tahun yang lalu Engkau datang menebus kami semua dari dosa-dosa kami. Dari penghukuman kekal Engkau datang menebus kami. Oleh karena itu malam hari ini kami mempersiapkan hati kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan yang kudus. Mari Engkau yang hadir saat ini, Engkau siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Mari Engkau mengaku-ngaku dosa-dosamu, mohon ampun. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh itu malam hari ini, mari Engkau minta ampun sama Tuhan. Angkat suaramu. Tuhan ampuni kami. Engkau minta dilayakkan sama Tuhan. Sehingga Engkau bisa mengikuti perjamuan yang kudus. Memperingati kematian Yesus. Mari Engkau berdoa. Tuhan layakkan kami Tuhan. Tuhan mari Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mari buka suaramu. Angkat suaramu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami, benarkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Layakkan setiap kami Tuhan, kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Engkau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan, kau maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sama-sama katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama katakan. Kau yang sudah menerima perjamuan, mari kau bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu
tanganmu sudah ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kau angkat tinggi roti lebih dari atas kepalamu sebagai tanda hormat dan kagum akan pengorbanan Yesus Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang di tangan kita adalah peringatan akan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi engkau dan saya? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan sama-sama. Mari kau angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Kau hormati darah Kristus yang sudah dicurahkan buat engkau dan saya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk dosamu dan dosaku? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sama-sama. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat suaramu. Angkat hatimu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kau berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh yang berterima kasih, tepuk tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan Tuhan, karena ucapan syukur kami tidak henti-hentinya datang karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan ini memampukan kami, memberikan kami tujuan hidup, bahwa tujuan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membenarkan kami. Engkau sudah membuat kami layak di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar firman itu terus bertumbuh. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman yang sudah ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah lebat. Anak-anak-Mu tidak hanya akan menjadi pendengar, namun juga akan menjadi pelaku firman. Materikan firman itu Tuhan, sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang dalam jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tubuh dan darahnya yang telah kita terima lewat perjamuan kudus. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya ajak kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kak Esra yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa dinyatakan. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan berikan persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami beri, agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan surga di tempat ini, agar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan apa yang masih ada pada kami, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana, untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi teman-teman, di depan kita ada 2 amplop di tangan kita. Nah, amplop yang pertama itu untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Jadi persembahan nanti silakan teman-teman mulai dari sebelah kiri saya, lalu tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Beri persembahan boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bergoyang dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya, Yesus kekasihku. Boleh sama-sama katakan sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, ya ya ya. Shalalalala, shalalalala, Yesus kekasih jiwaku, amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Ayo bergoyang kiri kanan bagi Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji
saja katakan Yesus, Yesus kekal. Amin. Sungguh ku percaya padamu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian diberikan nama. Boleh tangannya diangkat bagi Tuhan yuk. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Amin. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Boleh goyang kiri 2 kali, kanan 2 kali. Ayo. Ku bernyanyi haleluya. 1, 2, 3 dengan amin. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oh ya Kak, stop dulu ya. Kayaknya WL juga di depanku kurang angkat jempol ya. Nah, masih mau memuji Tuhan, amin. Masih mau bergoyang bagi Tuhan, amin. Masih mau menari bagi Tuhan, amin. Boleh kedua jempolnya diangkat? Ya. Kiri saya mana jempolnya? Tengah mana jempolnya? Asik. Yang kanan? Oke. Jangan ragu-ragu berekspresi bagi Tuhan, amin. Kanan dulu ya, kanan. Kanan 2, kiri 2. Oke. 1, 2, 3. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi katakan dengan gendang. Dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi katakan pujian ini bagi Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan imanmu katakan, kami kan bernyanyi Tuhan. Bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Mana jempolnya bagi Tuhan? Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Mungkin ada tambahan dari Pastor. Kasih lo ya guys ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, beberapa hal mau saya sampaikan terkait dengan khotbah tadi. Siapa yang diberkati dengan khotbah tadi? Coba lambaikan tangan. Oke, jadi mulai sekarang kita rajin-rajin pergi ke gereja, amin. Amin. Nah, untuk informasi kita sudah ada 2 komsel, 2 ground. Jadi ground Sudiang dan sekitarnya ini ada Ayu. Mana teman-temannya yang lokasinya di Sudiang, Maros, NTI, UKIP, mana tangannya coba? Ya, ini ketuanya, ketua gengnya. Jadi teman-teman yang belum bergabung dalam grup silakan join di grup ground 1. Selanjutnya untuk ground 2 daerah BTP, Bontoramba, kampus Unhas ya. Pokoknya BTP arah kota. Silakan join ke ground 2. Itu ketuanya cowok yang ganteng sana di belakang, namanya Hari. Mana dulu yang BTP yang sudah join grup? Kok sedikit? Jojo join 2 grup ya Jojo ya. Oke, itu yang pertama teman-teman silakan join di grup dan kita hari Selasa depan, hari Senin depan tanggal 11 kebetulan libur jadi tidak ada alasan untuk tidak join dalam ground kita yang pertama. Nanti untuk informasi lebih lanjut teman-teman pengurus bisa kasih info kepada teman-temannya yang ada di grup masing-masing. Selanjutnya teman-teman saya ajak kita semua untuk ikut kegiatan gereja, ada doa puasa, latihan untuk doa puasa ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman juga yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi saya, hubungi teman-teman yang ada di depan juga siapa saja pengurus gereja, pengurus youth yang teman-teman lihat bisa langsung dihubungi atau tadi bisa scan barcode dan isi formulirnya. Mungkin itu saja. Oh, abis ini jangan pulang, kita fellowship dulu di bawah, ngobrol-ngobrol biar makin akrab, makin kenal. Oke, itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang di ibadah Goal Sisi kita di malam hari ini. Terus yang kedua, siapa yang berulang tahun sepanjang bulan Maret dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, silakan maju ke depan, minta tolong siapkan ininya di belakang. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan Maret, silakan maju ke depan, kita akan doakan dan akan menerima souvenir cantik dari gereja. Ya, silakan maju ke depan. Mau yang baru pertama kali datang, yang mau sudah 10 kali datang, silakan. Yang berulang tahun sepanjang bulan Maret maju ke depan, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Akan didoakan nanti dan juga akan menerima souvenir dari gereja. Ayo silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Nah, oke, siapa lagi silakan. Cici enggak maju lagi? Bulan lalu maju, siapa tahu maju lagi? Hah? Nggak apa-apa, sering-sering aja ulang tahun supaya kita sering-sering makan-makan. Ya, supaya sering-sering mie titiknya. Gitu. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Hari? Oh, saya pikir kamu mau maju ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ayo mari kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan teman-teman kami yang berulang tahun
malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupannya, berkati masa depannya. Apapun yang mereka lakukan, Engkau tahu arah mereka kemana. Dan kami yakin penyertaan-Mu akan sempurna dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam usianya yang bertambah ini, penyertaan-Mu akan semakin sempurna. Melewati badai topan, kami tahu penyertaan-Mu akan selalu ada buat anak-anak kami yang berulang tahun. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, berkati mereka yang sudah berjeri lelah, membesarkan mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. G. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan kehormatan sampai selamanya. Ya, kenapa sih nggak ngomong sendiri kan begitu? Ya, ada pesan bisikan goib dari Saudari Vero. Nanti pengurus jangan pulang dulu. Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Saya cuma kasih bocoran sedikit. Hari Minggu depan, hari Selasa sama Senin minggu depan itu sebenarnya adalah hari libur. Nah, teman-teman pengurus mungkin akan membuat acara. Kalau kita bikin acara, ayo kita semua join sama-sama. Dan sepertinya ini acaranya akan seru. Cuman saya belum tahu, belum dapat bocorannya ya. Ya, kalau ada acara kita bikin ikut aja. Saya pastikan seru. Ya, kembali lagi juga saya mau ingatkan buat teman-teman yang rindu untuk melayani di tempat ini, ya. Apapun pelayanannya, kita pasti welcome dan join. Ya, tetapi memang di dalam nanti yang mau melayani, kita nanti akan memperlengkapi. Memperlengkapi itu maksudnya adalah kalau memang misalkan ingin melayani musik, lalu kemudian masih kurang beberapa skill dan teknik, nanti kita akan sama-sama berlatih. Jadi jangan takut, daftar saja dulu. Masalah nanti di belakang kita akan sama-sama bertumbuh di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi jangan lupa daftar, atau kalau enggak ngomong sama Vera atau ngomong sama saya gitu. Nah, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sujud dan berterima kasih. Mari angkat tanganmu katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
berikan tepuk tangan, kemuliaan, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang melawat setiap kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap pujian penyembahan kami kembali menguatkan kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mengurapi hamba-Mu dan telah menjadi penyambung lidah-Mu buat kami semua sore hari ini Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih lagi Tuhan. Bahkan Engkau berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan sore hari ini, apapun bentuknya Tuhan. Baik itu di panggung Tuhan, di belakang layar Tuhan Yesus, bahkan mereka yang memasak Tuhan, kami berdoa biar semua diberkati oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Jeri lelah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Kembalikan kekuatan yang baru buat mereka Tuhan, sukacita penuh dengan Tuhan Yesus, sukacita yang besar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, apa yang kami sampaikan tidak pernah tidak dipedulikan oleh Tuhan. Engkau pedulikan setiap kami, oleh sebab itu kami bawa Tuhan setiap doa kami ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami sore hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka, biar Tuhan tolong mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang berbeban berat Tuhan. Mungkin mereka sedang Tuhan Yesus dalam keadaan terbelenggu imannya Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan malas untuk datang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan setiap belenggu itu Tuhan. Agar mereka mau Tuhan berkerinduan untuk mencari Tuhan. Untuk memuaskan roh mereka Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini akan menghadapi ujian Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan Yesus, baik ujian proposal Tuhan, ujian akhir, bahkan ujian tengah semester itu apapun bentuknya Tuhan, kami berdoa. Biar Tuhan yang memberikan hikmat untuk memampukan mereka Tuhan menjawab setiap soal-soal yang keluar Tuhan Yesus. Mereka dapat menjawab soal yang dengan benar, dengan baik Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saat ini juga Tuhan kami mau membawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, saat kami ditempatkan di bangsa ini bukan secara kebetulan, tapi kami adalah tiang-tiang doa bagi bangsa kami Tuhan. Kami yang masih muda ini Engkau pakai untuk mendoakan bangsa kami Bapa. Kami bawa di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan bagi bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun memenuhi bangsa kami Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada berkat tercurah bagi bangsa kami, perlindungan-Mu nyata bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah melancarkan pemilihan bulan Februari kemarin Tuhan. Siapapun yang pemimpin kami yang terpilih Tuhan, kami percaya Engkau memilihnya untuk memimpin bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dalam kepemimpinannya nanti Tuhan penuh dengan tanggung jawab Tuhan Yesus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Buat Bapak Jokowi Tuhan, Presiden kami yang sekarang Tuhan, untuk mengakhiri tugasnya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berikan kekuatan, kemampuan agar melanjutkan tugasnya Tuhan Yesus benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan mau bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati jajaran pemerintahan mulai dari pusat Tuhan sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Kami berdoa biar mereka memimpin dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami, di mana Engkau tempatkan kami saat ini, GBI Oikumene Tuhan. Kami berdoa biar terus Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami membawa anak-anak-Mu yang lain untuk datang ke tempat ini Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Ketua Sinode, Ketua BPD Tuhan, bahkan kami berdoa Ibu Gembala di tempat ini Tuhan tetap mengurapi masa tuanya penuh dengan kebahagiaan. Masa tuanya Tuhan Yesus tetap mengurapinya menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Berkati dia Tuhan. Taruh sukacita-Mu dalam hidupnya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan.
Berkati juga Kak Esra Tuhan sebagai mentor rohani kami di tempat ini bersama Kak Debbie Tuhan. Bersama anaknya Dev Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan. Tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Apa yang mereka pikirkan itu seturut dengan pikiran-Mu Tuhan. Apa yang mereka katakan, mereka sampaikan Tuhan. Teguran-teguran yang mereka berikan buat kami anak-anak-Mu itu benar-benar apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Tuhan berkati juga Kak Binardi, Tuhan Ceveli, Tuhan bersama dengan kami. Mereka yang selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus tolong. Dimanapun berada menjadi berkat, menjadi dampak buat orang-orang sekeliling mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pribadi mereka Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat pemain musik di tempat ini. Kami rindukan Tuhan, benar-benar ada anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani-Mu di tempat ini. Mereka yang terbeban untuk melayani tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan pemain musik buat kami yang benar-benar rindu untuk menetap di tempat ini Tuhan, sehingga kami semakin diperlengkapi lebih lagi pelayanan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak tempat ini, kami semua Tuhan. Biar Tuhan taruh kerinduan bagi kami untuk melayani Tuhan dengan apa yang kami punya. Dengan apa yang kami bisa lakukan buat Tuhan. Waktu kami Tuhan, tenaga kami, pikiran kami, semuanya kami berikan buat Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka sedang berada di Makassar bersama kami, atau mungkin mereka sedang berada di kampung Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, tugas pelayanan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami sedang berjauhan, kami tidak dapat melihat mereka, tapi Tuhan yang melihat mereka dan melindungi mereka Tuhan. Saat apapun yang mereka lakukan, aktivitas apapun Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Berikan mereka panjang umur Tuhan, sehat. Suatu kali waktu kami boleh melakukan suatu hal yang membahagiakan mereka Tuhan Yesus, membuat mereka bangga dan tersenyum bahwa mereka telah melahirkan anak-anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kegiatan gereja selama sepekan ini dan selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana gereja, bahkan rencana-rencana pengurus pemuda di tempat ini kami berdoa. Biar Tuhan yang memperlengkapi semuanya Tuhan, segala apa yang telah kami rencanakan, biar terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau gerakkan hati setiap anak-anak Tuhan yang agar supaya setiap jadwal-jadwal ibadah Tuhan mereka mau datang dan mencari Tuhan, memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah raya 1, ibadah raya 2 di tempat ini, biar terus terjadi pengurapan Tuhan, biar terus melalui ibadah-ibadah kami Tuhan, jiwa-jiwa yang haus dipuaskan oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk komunitas yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, biarlah melalui komunitas ini kami boleh bertumbuh Tuhan, bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman kami, Lulu Tuhan, orang tuanya sudah selesai operasi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pulihkan kesehatan dari orang tuanya Lulu Tuhan, biar dia boleh pulih kembali Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mungkin saat ini teman-teman kami datang dengan pergumulan yang berat, biar Tuhan yang lepaskan pergumulan mereka, berikan kelegaan buat mereka. Ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami tahu tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau yang menyempurnakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga. Saat ini kami rindu untuk berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita
apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus